Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cahyani dengan NIM 2248201027, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi bahan alam 1. Baiklah, ekstraksi minyak asiri. Ekstraksi minyak asiri adalah senyawa beraroma khas yang mudah menguap pada suhu ruang, diekstrak dari tanaman, disebut juga minyak asiri esensial, eteris atau minyak menguap. Biasanya digunakan dalam parfum, aromaterapi, kosmetik, dan pengobatan tradisional. Ciri-ciri utama: berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, volatil, memiliki aroma khas. 1. Metode destilasi. Menggunakan panas untuk menguapkan minyak asiri lalu dikondensasi menjadi cairan. Jenis: destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap air. Tahapan persiapan: pemanasan, pemisahan. Suhu 90-100 derajat dan waktu 3-6 jam tergantung jenis tanaman. Kelebihan: teknologi sederhana, cepat, dan efisien. Kekurangan: senyawa sensitif panas bisa rusak. 2. Pengepresan pres. Mekanik, biasanya untuk kulit buah, jeruk, lemon. Tahapan persiapan, pengepresan, pemisahan. Suhu ruang 25-30 derajat Celcius, waktu 6-12 jam tergantung tekanan dan volume paham. Kelebihan: senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangan: ekstraksi tidak sempurna, hasil sedikit. 3. Ekstraksi dengan pelarut organik. Menggunakan pelarut seperti etanol atau heksana. Tahapan persiapan, ekstraksi, pemisahan. Suhu 30-40 derajat Celcius untuk pelarut yang mudah menguap dan waktu 2-6 jam. Kelebihan: cepat dan tidak merusak senyawa. Kekurangan: biaya tinggi, pemisahan pelarut kompleks. 4. Enfleurasi. Menyerap minyak asiri menggunakan lemak padat. Tahapan persiapan, ekstraksi, pemisahan. Suhu 20-30 derajat Celcius suhu ruang dan waktu 24-72 jam atau lebih. Kelebihan: tidak merusak senyawa sensitif. Kekurangan: sangat lambat dan pemisahan sulit. 5. Maserasi lemak panas. Bahan tanaman direndam dalam lemak hangat. Tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Suhu 50-60 derajat Celcius dan waktu 12-24 jam. Kelebihan: teknologi sederhana. Kekurangan: resiko degradasi senyawa karena panas. Selanjutnya, fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi fraksi-fraksi berdasarkan sifat kimia seperti kepolaran. Tujuannya untuk mendapatkan fraksi aktif atau senyawa murni dari campuran. Metode fraksinasi: 1. Ekstraksi cair ke cair menggunakan dua pelarut yang tidak saling larut, misalnya air dan etil asetat. Suhu 25-30 derajat Celcius dan waktu 30 menit sampai 2 jam per fraksi. Prinsip: peningkatan polaritas senyawa terpisah sesuai kelarutannya. Contoh senyawa berdasarkan pelarut: nonpolar, terpen, dan steroid. Semipolar, alkaloid bebas dan flavonoid akligon. Polar, alkaloid garam, flavonoid glikosida. 2. Cara kromatografi. Memisahkan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Suhu umumnya ruang 25 derajat Celcius, waktu 15-60 menit per balut dan kolom. Jenis: 1. Kromatografi lapis tipis. 2. Kromatografi kolom. 3. Vakum liquid kromatografi. 4. Solid phase extraction. Kelebihan: cepat, efisien dalam jumlah kecil. Kekurangan: tidak bisa untuk senyawa volatil. Kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya: memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam: zat padar, silika, alumina. Fase gerak: cairan. Selanjutnya, pemurnian. Pemurnian bertujuan memperoleh senyawa murni bebas dari kontaminan, biasanya hingga kemurnian 95-100%. Metode pemurnian: 1. Rekristalisasi. Melarutkan senyawa padat dalam pelarut panas didinginkan. Suhu larutan dipanaskan 60-80 derajat Celcius lalu didinginkan 5-10 derajat Celcius. Waktu 1-6 jam tergantung pendinginan dan kristalisasi. Kelebihan: kristal murni tanpa pengotor. Kekurangan: harus ada perbedaan besar dalam kelarutan. 2. Dekantasi. Memisahkan cairan dari padatan setelah mengendap. Suhu ruang
Waktu 30 menit sampai 1 jam. Kelebihan proses dan alat sederhana, kekurangan hanya untuk pencampuran yang tidak tercampur. 3. Sublimasi. Senyawa padat langsung berubah menjadi gas lalu dikondensasi. Suhu tergantung senyawa, biasanya 60 sampai 180 derajat Celcius. Waktu 1 sampai 3 jam. Kelebihan sangat murni, ideal untuk senyawa volatil. Kekurangan terbatas hanya untuk senyawa dengan titik sublimasi tinggi. Selanjutnya, komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah penerapan teknologi komputer untuk membantu proses pencairan, analisis, dan prediksi aktivitas senyawa alam dalam rangka penemuan obat atau identifikasi senyawa bioaktif. Aplikasi komputasi bahan alam. 1. Database tanaman obat merupakan kumpulan data digital berisi informasi tentang tanaman obat, senyawa aktifnya, struktur kimia, serta aktivitas farmakologisnya. 2. Prediksi aktivitas biologi senyawa digunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa berdasarkan struktur kimianya. Lalu aplikasi komputasi bahan alam. 3. Molecular docking. Molecular docking adalah metode simulasi komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menghitung bagaimana suatu senyawa ligan berikatan dengan target biologis, biasanya protein. 4. Mempercepat proses penuaan dan seleksi obat baru. Dengan dukungan komputasi, peneliti dapat menyaring ribuan hingga jutaan senyawa secara virtual untuk menemukan yang paling potensial. Segitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.